Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang tentunya terpercaya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat sebanyak 967 orang ditangkap akibat menyuarakan haknya di ruang publik. Kontras menuturkan data itu diperoleh dalam periode Januari 2022 hingga Juni 2023 dengan total 183 kasus terkait pelanggaran hak kebebasan berpendapat. Ragam peristiwa yang terjadi mengakibatkan 967 orang ditangkap, ujar Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya di kantor Kontras Jakarta, Selasa 8 Agustus. Apakah peran polisi sebagai pelaku utama dalam sejumlah peristiwa yang terkait dengan pelanggaran hak berekspresi? Apakah ruang berpendapat di Indonesia dipersempit? Apakah regulasi pemerintah membatasi kritik masyarakat? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa, Bung Ahmad Sastra. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung Ahmad Sastra? Alhamdulillah sehat, semangat, Allah Akbar. Allah Akbar, Masya Allah. Nah, lagi-lagi di 17 Agustus ini, Bung Ahmad, terkait tanggapan temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat 967 orang ditangkap akibat menyuarakan haknya di ruang publik. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Ahmad? Baik, yang pertama tentu sebuah keprihatinan ya. Saya dulu sebagai salah satu aktivis mahasiswa ya, tahun 98 itu ya. Tentu kalau hari ini juga masih terjadi penangkapan ya terhadap masyarakat yang menyuarakan pendapat, tentu ini memprihatinkan. Sebab menyuarakan pendapat itu kan sudah jelas ya, di dalam undang-undang itu kan menjadi hak setiap warga negara gitu ya. Bahkan menyuarakan pendapat itu kan rakyat kepada wakil rakyat, wakilnya gitu ya. Juga kepada penguasa yang dipilih gitu. Secara filosofis kan rakyat itu sebenarnya tuannya. Mereka adalah yang melayani masyarakat gitu kan. Artinya kalau polisi kemudian melakukan satu represi ya, misalnya melakukan penangkapan atas kebebasan berpendapat, maka tentu ini sangat memprihatinkan. Yang kedua, inilah yang disebut dengan paradok itu ya, paradok demokrasi. Secara normatif, secara teoritis diteriakkan begitu lantang gitu ya, bahwa demokrasi itu kebebasan berpendapat gitu. Tapi ketika faktanya itu ternyata justru sebaliknya gitu. Sebaliknya masyarakat kemudian merasa ada seolah-olah ada pembungkaman, kemudian ada penangkapan, apalagi misalnya jatuh korban misalnya gitu ya. Maka betapa murahnya nyawa rakyat, betapa rendahnya suara rakyat gitu kan. Ini paradok itu. Tidak terbukti antara teori dan praktek itu. Nah, saya kira dua hal itu ya yang saya soroti ya tentang keprihatinan dan tentang paradok demokrasi gitu. Baik, Bung Ahmad. Kemudian, apakah sejak tahun 2014 hingga 2023 rezim Jokowi sudah banyak melakukan penindasan kepada rakyat yang tak bersalah? Dan sebagai negara hukum, apakah pemerintah hak berpendapat, berkumpul, dan berserikat seperti disebutkan pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945? Ya memang kalau idealnya ya, yang namanya idealnya itu kan
undang-undang yang disusun oleh penguasa kan itu seharusnya direalisasikan begitu ya, bukan diingkari gitu. Jadi undang-undang itu kan dibuat oleh mereka sendiri ya mestinya ya direalisasikan gitu. Tetapi eh, paradok demokrasi itu justru membuktikan bahwa di dalam penyusunan perundang-undangan itu sangat syarat dengan kepentingan-kepentingan gitu. Kadang malah undang-undang itu kan eh, kadang-kadang dipakai justru untuk mempertahankan kekuasaan gitu. Nah, apakah kemudian rezim ini eh, melakukan bentuk-bentuk penindasan kepada rakyat? Tentu yang paling tahu itu sebenarnya adalah rakyat itu sendiri, sebenarnya yang bisa menilai itu adalah rakyat gitu. Tapi kalau kita kemudian melihat berbagai pemberitaan yang eh, sejak tahun-tahun itu ya sampai sekarang ini kan sebenarnya kalau kita lihat di sosial media atau di televisi gitu ya, itu memang cukup banyak juga ya, sehingga apa kemudian menimbulkan berbagai kontra oleh para eh, oleh para cendekiawan, kemudian juga melahirkan aksi-aksi unjuk rasa di berbagai daerah gitu ya. Itu sebenarnya kita bisa sebutkan bahwa sepanjang kekuasaan rezim ini memang sudah cukup banyak juga ya yang namanya rakyat itu kemudian menjadi korban kebijakan gitu ya. Dan ini juga banyak sekali kasus-kasusnya sebenarnya. Terlebih yang dilakukan oleh kepolisian. Ini juga cukup banyak juga. Nah, demokrasi itu kan secara genetiknya itu sebenarnya adalah dia itu realisasi dari sistem kapitalisme kan ya, yang dihegemoni oleh kepentingan oligarki. Jadi kalau kemudian yang terjadi di lapangan itu adalah berbagai bentuk kezoliman dan penindasan, itu kemudian menjadi masuk akal. Dan ini juga akan terjadi di semua belahan dunia yang menerapkan demokrasi, karena demokrasi itu di belakangnya ada oligarki. Oligarki itu adalah kepentingan pragmatis gitu, kepentingan materi gitu. Nah, di titik itulah kemudian seringkali rakyat itu kemudian menjadi korban kebijakan oleh pemerintah, yang pemerintah itu kemudian dikendalikan oleh oligarki itu. Itu yang kemudian terjadi gitu. Sehingga kalau kita mengatakan, kalau ada yang mengatakan apakah kemudian terjadi banyak penindasan, tentu rakyat itu sendirilah yang bisa merasakan itu. Secara umum kita bisa melihat berbagai pemberitaan ya di televisi, di sosial media, banyak sekali rakyat yang kemudian merasa dirugikan gitu oleh kebijakan-kebijakan pemerintah kali ini. Begitu. Baik, kemudian menurut Anda, Bung Ahmad, apakah polisi menjadi pelaku utama dalam rangkaian peristiwa yang terjadi terkait pelanggaran hak berekspresi? Ya, memang begini ya, masyarakat tuh kan kalau mau mengungkapkan pendapatnya ya, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah gitu, yang dianggap itu kemudian merugikan, itu kan memang masyarakat tuh kan melakukan unjuk rasa ya, bisa masyarakat, bisa mahasiswa, melakukan unjuk rasa mungkin di depan gedung DPR, di Istana Negara gitu ya. Itu kan memang faktanya kepolisian, pihak kepolisian itu kan menjadi orang yang kemudian ditugaskan untuk memberikan pengamanan, kan begitu ya. Jadi di lapangan memang eh, berhadap-hadapan gitu antara pengunjuk rasa dengan kepolisian gitu, pihak kepolisian. Nah, di sinilah kemudian sering terjadi gitu, ya, sering terjadi berbagai bentuk apa represi ya dari kepolisian, dan ini juga sudah cukup banyak juga sebenarnya apa berita-berita yang selama ini kita rasakan gitu ya, dengan adanya berbagai unjuk rasa, kemudian ada tindakan-tindakan represif oleh kepolisian, baik pemukulan misalnya begitu ya. Ya, ini kemudian memang berpotensi ya. Jadi polisi itu berpotensi melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM ketika menangani
unjuk rasa yang jumlahnya besar gitu ya. Kadang tidak terkendalikan di situ kan. Jadi tentu dalam catatan cukup banyak juga ya, bahkan tahun kemarin kan eh, kepolisian itu kan mendapatkan nilai yang rendah atau setidaknya turun kan, nilai kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Tentu ini juga satu akumulasi, jadi antaranya adalah sikap-sikap kepolisian terhadap rakyat, terutama ketika menyampaikan pendapat di ruang publik gitu. Baik, Bung Ahmad. Kemudian, menurut Anda, apakah bentuk pembungkaman kini perlahan bergeser menjadi penyerangan secara digital? Instrumen hukum seringkali dijadikan sebagai senjata ampuh untuk membungkam publik, seperti halnya dengan Undang-Undang ITE dan delik penyebaran berita bohong. Ya, memang munculnya Undang-Undang ITE ini ya, kita harus jujur ya, bangsa ini harus jujur bahwa munculnya Undang-Undang ITE itu kan menimbulkan pro dan kontra kan, faktanya gitu ya, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, yang kontra itu memang menilai bahwa undang-undang ini sebagai bentuk pembungkaman eh, kebebasan berekspresi di dunia digital gitu. Ini yang pertama ya. Ini sudah dirasakan gitu dengan berbagai dalih dan atau dalil gitu ya, tentang berita bohong, tentang hoax, tentang ujaran kebencian dan seterusnya, itu cukup banyak sekali ya, sehingga di dunia digital ini kan kemudian juga orang merasa terancam juga di situ. Orang menjadi tidak berani kan, akhirnya faktanya kan seperti itu gitu ya. Kemudian yang kontra juga memberikan satu penilaian bahwa Undang-Undang ITE ini memang sangat rawan gitu disalahgunakan oleh kekuasaan. Jadi rawan disalahgunakan oleh kekuasaan. Jadi penguasa itu kemudian bisa memberikan justifikasi terhadap eh, ekspresi masyarakat gitu ya. Dari mulai tadi ya, saya katakan dari mulai mungkin berita bohong, mungkin sampai disebut makar gitu misalnya gitu ya. Padahal itu kan sebenarnya masyarakat itu sedang menyampaikan pikirannya gitu kan. Nah, karena itu tentu Undang-Undang ITE ini ya, sebagaimana pandangan orang-orang yang kontra, ini juga sebuah paradok di alam demokrasi itu sendiri gitu. Sudah banyak kan yang kemudian terjerat dengan Undang-Undang ITE ini ya, di mana masyarakat sebenarnya ingin menyampaikan pendapat, ingin menyampaikan pikiran-pikiran gitu kan. Tapi kemudian yang terjadi justru dijerat gitu oleh undang-undang ini. Nah, undang-undang ini sangat lentur sekali, sangat berpotensi dipakai penguasa untuk mempertahankan kekuasaan itu, dan kemudian melihat ekspresi kebebasan berpendapat itu bisa dianggap sebagai sebuah ancaman gitu. Ini kan sudah terjadi sebenarnya. Ya, baik, terakhir Bung Ahmad, apakah rangkaian represi terhadap hak-hak berekspresi menandai pemerintah otoritarian? Lalu bagaimana perbaikan yang mendesak harus dilakukan? Yang pertama ya, disebut otoritarian atau tidak, itu tentu yang pertama adalah kita ukur sebanyak apa gitu orang yang memberikan pendapat ya, berekspresi, menyampaikan kritik, menyampaikan muhasabah, itu kemudian dipenjara gitu atau diperkarakan ya. Kalau semakin banyak ya semakin otoriter kan, seperti itu ya. Mungkin beberapa hari ini kasus Rocky Gerung misalnya itu kan sebenarnya menandakan bagaimana respon yang tidak proporsional ya di kalangan pemerintah itu sendiri ya kan. Harusnya tuh kan esensinya itu apa gitu. Jadi menurut saya begini, kalau ada rakyat itu menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik kepada pemerintah, itu yang mestinya diperiksa pertama itu justru pemerintah. Kenapa? Ya karena rakyat itu kan dia katanya berdaulat. Kalau yang berdaulat berarti pemerintah itu kan membantu rakyat, orang dia dipilih kok. Tapi kalau rakyat kemudian yang seolah-olah salah terus, ya malah seolah-olah menjadi musuh pemerintah dong. Padahal rakyat yang memilih, rakyat yang menggaji, rakyat yang memberikan masukan-masukan gitu. Kan sebenarnya filosofinya itu seperti itu. Jangan malah dibalik itu. Nah,
otoritarian yang lain yang bisa kita ukur ya sejauh mana sebenarnya penguasa itu mementingkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan ya dibandingkan dengan memberikan kebijakan yang benar, kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan hegemoni oligarki itu. Maka semakin kuat pemerintah itu mempertahankan kekuasaannya dan kemudian mengabaikan kepentingan rakyat, maka disitulah tingkat otoritarian itu bisa kita lihat gitu. Nah, kemudian kalau yang paling mendesak eh, tentu presiden ya. Presiden seharusnya apa namanya memastikan gitu, memastikan kepada aparat kepolisian ya di lapangan itu memastikan bahwa tidak terjadi pembungkaman ekspresi atau kebebasan berpendapat karena tentu presiden ini kan punya kekuatan gitu ya. Kemudian yang kedua tentu harus ada perubahan paradigma gitu ya. Perubahan paradigmanya bahwa pendapat masyarakat itu tentu mewakili apa yang dia rasakan gitu ya. Artinya secara esensi apapun pendapat masyarakat itu sebenarnya adalah sebuah upaya, sebuah kepedulian untuk memperbaiki bangsa ini sebenarnya. Kan itu yang dirasakan kemudian disuarakan. Artinya ini secara objektif mestinya ini dilihat dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua mestinya dilakukan satu apa namanya dialog lah gitu ya. Harusnya dengan pendekatan dialogis itu seharusnya. Jadi kalau masyarakat atau cendekiawan ya atau ulama gitu ya menyampaikan pendapat, memberikan kritik, memberikan masukan, itu mestinya dilakukan satu proses dialog itu seharusnya ya, bukan represi gitu ya, bukan selalu dianggap sebagai keburukan, selalu dianggap salah gitu ya, rakyat itu dianggap selalu salah dan pemerintah selalu benar. Nah ini tentu tidak baik itu untuk perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Mestinya ada budaya dialog gitu ya, budaya diskursus, budaya dialektika, sehingga ada satu sintesis yang bisa dipertemukan antara gagasan masyarakat, para cendekiawan dengan pemerintah pengambil kebijakan. Itu seharusnya seperti itu gitu ya. Kemudian yang ketiga ya berikutnya solusinya ya tentu pergantian kekuasaan yang lebih pro kepada rakyat juga sebuah keniscayaan ya karena yang namanya jabatan itu kan nggak lama ya. Yang dulu-dulu juga selesai juga dari rezim ke rezim juga dibatasi waktu 5 tahun atau 2 periode aja gitu. Jadi tentu pergantian rezim itu ya seharusnya berganti rezim yang pro kepada rakyat gitu, tidak pro kepada yang lain gitu. Nah, yang terakhir tentu idealnya sih memang berganti sistem ya, berganti sistem dalam artinya sistem perundang-undangan itu betul-betul yang eh, apa yang baik untuk rakyat gitu ya, yang mensejahterakan rakyat, yang memberikan kebebasan berpendapat kepada rakyat sebagai bentuk muhasabah, sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kalau dalam bahasa Islam. Nah, dalam Islam juga seperti itu ya. Dalam Islam itu kan masyarakat tuh pertama-tama dibentuk ketakwaan individunya, kemudian kontrol sosial berupa amar ma'ruf nahi mungkar, berupa muhasabah. Yang ketiga itu ditopang oleh sistem hukum yang adil, yang baik, yang berasal dari yang maha baik, yang adil, yang berasal dari yang maha adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tentu itu idealnya ya. Idealnya ke depan itu negeri kita ini yang perundang-undangannya itu dirasakan tidak adil ya memang harus diganti undang-undang yang jauh lebih adil. Saya kira seperti itu, Mas. Ya, baik, jazakallah Bung Ahmad untuk kesempatannya pada kali ini. Mudah-mudahan Bung Ahmad senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dalam setiap aktivitasnya. Amin ya Allah. Ya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat.
Saya Anggi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.